Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Kurniawati, NIM 204210157, kelas 1E, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fikri MPD, dengan judul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu, Urgensi Pancasila, dari sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luar. Selanjutnya yaitu pengertian urgensi Pancasila. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya dirasakan pada warga Jepang saat itu, dan Jepang menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki beberapa sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila. Yuridis berdasarkan secara pengertian hukum. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendikia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang dapat ditemukan pada sikap manusia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara sebagai nilai pengembangan ilmu dapat diurut dalam berbagai kebijakan yang dilakukan para penyelenggara negara. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi para praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau dunia kemanusiaan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.